Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mat Belajar. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi tentang induksi matematika dengan submateri notasi sigma. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa materi dan contoh soal. Dalam matematikawan itu suka mempersingkat notasi. Karena kalau misalkan terlalu panjang, sebenarnya itu agak ribet ya. Jadi misalkan di sini 3 ditambah 3 ditambah 3, kita dapat mempersingkatnya menjadi 3 kali 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan dalam bentuk perkalian, 3 kali 3 kali 3, kita dapat mempersingkatnya dalam bentuk eksponensial, yaitu 3 pangkat 3. Nah, bagaimana kalau misalkan ada pola-pola jumlah dari U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai U50. Nah, pola-pola jumlah ini kita dapat mempersingkatnya menggunakan notasi sigma. Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan jumlah beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Misalkan, deret bilangan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya ditambah UN sama dengan kita dapat menulisnya dengan sigma. Ini adalah sigma atau sum. K sama dengan 1 sampai N. K sama dengan 1 ini adalah batas bawah, sedangkan N ini adalah batas atas untuk fungsi UK. Oke, contoh. Misalkan diberikan sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk XI. Nah, berarti di sini untuk I-nya itu berjalan dari 1 sampai dengan batas atasnya 5. Sehingga kita peroleh X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Kenapa di sini sampai X5? Karena kita lihat di sini I-nya itu batas atasnya sampai 5. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Misalkan diberikan sigma K sama dengan 3 sampai 6. Batas bawahnya 3, batas atasnya 6. Untuk 3K ditambah 2. Berarti di sini K-nya mulai bergerak dari angka 3 sampai dengan batas atasnya 6. Sehingga kita peroleh 3 kali 3. Nah, untuk setiap K ini bergerak dari 3. Oke, ditambah dengan 3 kali 4. Setelah 3, 4. 3 kali 4 tambah 2. Setelah 4, 5. 3 kali 5 tambah 2. Ini. Selanjutnya 3 kali 6 tambah 2. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Nah, 3 kali 3 itu sama dengan 9 ditambah 2. Selanjutnya 3 kali 4 itu sama dengan 12 ditambah 2 ditambah 3 kali 5 15 tambah 2 ditambah 3 kali 6 18 tambah 2. 9 tambah 2 sama dengan 11. 12 tambah 2 14. 15 tambah 2 17. 18 tambah 2 20. Sehingga kita peroleh penjumlahan dari 11 ditambah 14 ditambah 17 ditambah 20 sama dengan 62. Oke, materi yang selanjutnya menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Langkah-langkah menyatakan penjumlahan beruntun atau deret menjadi notasi sigma adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, mencari rumus suku umum suku Kn dari suatu deret. Yang kedua, mencari batas bawah dan batas atas. Oke, contoh soal. Nyatakan deret berikut dalam notasi sigma.
2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah dan seterusnya ditambah 56. Oke, kita akan menyatakan deret berikut ini dalam bentuk notasi sigma. Oke. Kita lihat langkah yang pertama di sini. Kita mencari rumus suku umum suku ke N dari suatu deret dulu. Oke. Penyelesaian kita tulis dulu yang diketahui. U1 sama dengan A sama dengan 2. U1 ini adalah deret yang pertama. Nih, 2. U1 sama dengan A sama dengan ini. 2, deret pertama. Selanjutnya, deret yang kedua. U2 sama dengan 5 nih. Deret yang kedua ini sama dengan 5. Selanjutnya UN. UN itu adalah deret yang paling terakhir. Ini sama dengan 56. Beda deret sama dengan U2 dikurangi dengan U1. Berarti untuk deret yang kedua kita kurangi dengan deret yang pertama. Sehingga kita peroleh B sama dengan 5 dikurangi 2. Sehingga B sama dengan 3. Nah, ini adalah yang diketahui dari soal ini. Sehingga kita akan mencari yang pertama, rumus suku Kn. Kita ingat kembali bahwa rumus suku Kn itu sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Oke, kita masukkan yang diketahui. Di sini kan A sama dengan 2. Berarti 2 ditambah N kurang 1 dan bedanya itu sama dengan di sini 3. Oke, di sini 3. Sehingga ini kita kalikan masuk ini. Kita peroleh 2 ditambah 3 kali N dikurangi 3. Ini kita kali masuk 3 kali N. 3 kali min 1, min 3. Oke. Sehingga kita peroleh 2 dikurangi 3 itu sama dengan min 1. Sehingga kita peroleh 3N dikurangi dengan 1. Selanjutnya langkah yang kedua, mencari batas bawah dan batas atas. Kita sudah ketahui bahwa batas bawahnya kita mulai dari K sama dengan 1. Sehingga di sini kita cari batas atasnya. Untuk batas atas, kita menggunakan rumus UN sama dengan 56. Kita gunakan deret yang paling terakhir, UN sama dengan 56. Nah, UN di sini kita sudah ketahui sama dengan 3N dikurangi 1. Sehingga di sini kita ganti UN-nya itu sama dengan 3N kurang 1 sama dengan 56. Sehingga kita peroleh 3N sama dengan min 1 ini pindah ruas dari min sehingga di sini menjadi plus. 56 tambah 1 sama dengan 57. N sama dengan 57 per 3. 57 bagi 3 itu sama dengan 19. Sehingga kita peroleh batas atas sama dengan 19. Oke, jadi bentuk notasi sigma dari deret 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah dan seterusnya ditambah 56 itu sama dengan sigma K sama dengan 1. Ini adalah batas bawah. Dan sampai dengan 19 ini adalah batas atas atau N untuk 3K dikurangi 1, yang ini UN-nya. Untuk 3K dikurangi 1. Jadi N ini kita ganti dengan K. Oke, selanjutnya sifat-sifat dari notasi sigma. Yang pertama, sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks. Yang pertama, sigma K sama dengan 1 sampai N, dari batas bawah sama dengan 1 sampai dengan batas atas N, untuk K itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk I. Jadi K ini kita ganti dengan I. Oke, selanjutnya sigma K sama dengan M sampai N untuk C, di mana C ini adalah sebuah konstanta, itu akan sama dengan N dikurangi M. N ini adalah batas atas dikurangi dengan M batas bawah ditambah dengan 1 dikalikan dengan C. C ini adalah sebuah konstanta. Selanjutnya, sifat yang ketiga, sigma K sama dengan 1 sampai N untuk C kali K sama dengan C ini adalah sebuah konstanta sehingga kita
pindahkan ke depan sehingga kita peroleh C kali sigma K sama dengan 1 sampai N untuk K. Sifat yang keempat, sigma K sama dengan M sampai N untuk K. Oke, sama dengan kalau misalkan di sini kita mau merubah batas bawahnya ditambah, sehingga untuk setiap batas bawahnya itu kita tambah, batas atasnya juga kita tambah, dan untuk K-nya ini kita kurangi dengan penambahan dari batas bawah dan batas atasnya. Oke, kalau misalkan di sini batas bawahnya dikurangi, berarti untuk K-nya kita tambah dengan P. Selanjutnya untuk sifat yang kelima, sigma K sama dengan 1 sampai M kurang 1 untuk K, ditambah dengan sigma K sama dengan M sampai N untuk K. Nah, untuk batas atas yang pertama ini, dan batas bawah yang kedua yang K sama dengan M ini adalah kelanjutan dari batas atas yang pertama. Kayak contoh misalkan di sini batas atasnya 7, berarti di sini batas bawahnya 8. Oke, kalau misalkan di sini batas atasnya 9, berarti di sini batas bawahnya misalkan 10, kelanjutan dari angka 9 ini. Oke, sehingga kita akan peroleh sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N untuk K, di mana syaratnya itu M-nya itu harus kurang dari N. Selanjutnya untuk sifat yang keenam, sigma K sama dengan S sampai dengan S, di mana batas bawahnya itu sama dengan batas atas untuk K, sehingga sama dengan S. Oke, selanjutnya sifat-sifat notasi sigma untuk variabel berindeks. Sifat yang pertama, sigma K sama dengan 1 sampai N untuk AK itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N untuk AI. Oke, di sini dengan yang variabel yang tak berindeks ini sama dengan yang ini sifatnya, cuman bedanya di sini dia berindeks. Oke, selanjutnya untuk sifat yang kedua, sigma K sama dengan 1 sampai N untuk AK plus minus BK itu akan sama dengan, kayak di sini kita jabarkan menjadi nih, sigma K sama dengan 1 sampai N AK plus minus sigma K sama dengan 1 sampai N BK. Oke, kita jabarkan seperti ini, kita pisahkan plus minusnya. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga, sigma K sama dengan 1 sampai N C untuk C kali AK. Oke, di sini sifatnya sama dengan variabel yang tak berindeks. Bedanya di sini dia berindeks K, AK. Seperti ini. Selanjutnya untuk sifat yang keempat. Sifat yang keempat juga sama dengan variabel yang tak berindeks ini, sifat yang ini. Cuman bedanya di sini dia berindeks ya. Oke, ini dan ini. Untuk caranya sama. Batas bawah atasnya dijumlahkan, dan untuk A-nya ini kita kurangi, dan kalau ini juga kalau misalkan batas bawah dan atasnya dikurangi, berarti A-nya itu ini kita tambahkan dengan P. Selanjutnya sifat yang kelima, sigma K sama dengan 1 sampai M kurang 1 AK ditambah sigma K sama dengan M sampai N AK. Oke, ini juga sama dengan sifat yang kelima ini, cuman bedanya di sini dia berindeks ya. Oke, selanjutnya sifat yang keenam, sigma K sama dengan S sampai dengan S untuk AK sama dengan AS. Oke, sama ya dengan ini. Cuman bedanya di sini dia berindeks. Oke, selanjutnya contoh yang keempat, tentukan sigma N sama dengan 1 sampai 5 untuk N kuadrat ditambah 4N dikurangi dengan 3. Oke. Di sini kita menggunakan sifat yang keempat, di mana
setiap penjumlahan dan pengurangan ini kita jabarkan. Oke, seperti ini. Sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai 5 untuk n kuadrat ditambah 4 kali sigma n sama dengan 1 sampai 5 untuk n ini dikurangi dengan sigma n sama dengan 1 sampai 5 untuk 3. Oke, ini kita jabarkan seperti ini penjumlahan dan pengurangannya. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai n-nya. Oke, untuk n kuadrat dimulai dari 1 sampai 5. Berarti untuk setiap nilai n ini kita ganti dengan 1. Sehingga diperoleh 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke, berhenti sampai di batas atas sama dengan 5 yang ini. Oke, selanjutnya ditambah dengan 4 kali n-nya itu bergerak dari 1 sampai 5. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Dikurangi dengan ini kita gunakan sifat yang kedua. Oke, dimana dia di sini hanya terdapat konstantanya. Kita menggunakan sifat yang kedua yaitu sigma k sama dengan m sampai n untuk C, di mana C ini adalah sebuah konstanta, itu akan sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan dengan konstantanya C. Sehingga kalau misalkan di sini sigma n sama dengan 1 sampai 5 untuk 3, di mana 3 ini adalah sebuah konstanta, berarti batas atasnya kita kurangi dengan batas bawah ditambah dengan 1 dikalikan dengan konstantanya ini. Sehingga kita peroleh 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, dan 5 kuadrat sama dengan 25. Ditambah 4 kali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 itu sama dengan 15. Dikurangi dengan 5 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 5 dikali dengan 3 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 itu sama dengan 55 ditambah 4 kali 15 itu sama dengan 60 dikurangi 5 kali 3 sama dengan 15 itu sama dengan 100. Oke, contoh yang keempat, ubahlah notasi sigma k sama dengan 5 sampai 11 untuk 5k ditambah 3 menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Oke, penyelesaiannya kita ingat kembali sifat yang keempat, dimana kalau misalkan di sini kan soalnya dengan batas bawah 1, berarti otomatis batas bawahnya ini kita kurangi sehingga kita peroleh batas bawahnya 1. Berarti kalau misalkan kita kurangi batas bawahnya, otomatis batas atasnya juga kita kurangi. Dan untuk k-nya ini kita tambah dengan angka yang di sini kita kurangi. Di sini ditambah dengan p. Oke, berarti di sini sama dengan sigma k sama dengan 5 kurang 4. Kenapa di sini 5 kurang 4? Karena di soalnya kan di sini kita harus mengubah batas bawahnya menjadi 1. Berarti di sini 5 kurang berapa yang hasilnya itu sama dengan 1. Berarti di sini 5 kurang 4. 5 kurang 4. Berarti otomatis batas atasnya juga kita kurangi dengan 4. Dan untuk variabelnya di sini kita tambahkan dengan 4. Seperti ini. Sehingga kita peroleh sigma k sama dengan 1 sampai 7, 5 kurang 1, 1, 11 kurang 4 sama dengan 7, 5 kali k, 5k, 5 kali 4, 20 ditambah dengan 3. Sehingga kita peroleh sigma k sama dengan 1 sampai 7, 5k ditambah 20 tambah 3, 23. Sehingga kita peroleh batas bawahnya sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai 7 untuk 5k ditambah 23.
Oke, cukup sekian video pembelajaran kita tentang notasi sigma pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.